Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar seperti biasa. Ya, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik meyakini keberadaan malaikat Allah. Yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Dan yang ketiga, mampu menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat merupakan makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Malaikat hamba Allah yang mulia. Malaikat tidak berbapak dan juga tidak beribu. Berarti malaikat itu tidak mempunyai orang tua. Malaikat itu tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat juga tidak pernah merasa letih dan tidak pernah tidur. Malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Makanya malaikat tidak pernah berbuat dosa dan selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Allah yang wajib kita imani itu jumlahnya ada 10. Siapa saja? Ya, sekarang kita mengenal nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur rezeki semua makhluk yang ada di alam semesta. Yang ketiga, malaikat Israfil. Bertugas meniup trompet atau sangkakala ketika datangnya hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel. Bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir. Munkar itu yang kelima dan Nakir itu yang keenam. Ini tugasnya sama. Apa tugasnya? Menanyai manusia dalam kubur sekaligus memeriksa amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang ketujuh, malaikat rakib. Malaikat rakib itu bertugas untuk mencatat amal perbuatan yang dilakukan manusia. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat perbuatan buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat malik. Bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan. Bertugas menjaga pintu surga. Ya, anak-anak ibu, dalam kegiatan sehari-hari kita juga harus meyakini keberadaan malaikat. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita merasa diawasi oleh malaikat, ya. Setiap kita akan melakukan perbuatan dosa, kita selalu takut. Karena apa? Karena kita yakin bahwasannya ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Yang kedua, kita itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita selalu bersyukur? Karena kalau kita selalu bersyukur,
maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tetapi kalau kita ingkar atau tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada kita berupa siksaan yang amat pedih. Yang ketiga, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, berbuat kebaikan. Anak-anak ibu sudah tahu nama-nama malaikat Allah dan tugasnya? Yuk, mari kita ulangin dengan tepuk malaikat. Tepuk nama malaikat. Yuk, sama-sama kita tepuk. Tepuk nama malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Membagikan rizki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Mencabut nyawa tugasnya Israel. Munkar Nakir bertanya dalam kubur. Hakib mencatat amal kebaikan. Atid mencatat amal buruk. Ridwan penjaga surga. Penjaga pintu neraka Malik namanya. Hahaha. Ya, mari kita hafalkan sama-sama nama-nama malaikat dan tugasnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.